Halo semuanya, balik lagi bersama Smoker, channel tontonan Kang Favorit, Kang Kakak, ya langganan kamu. Channel tontonan Kang Bakso langganan kamu yang bakalan bahas film tentang Walalalalalala. Oke, halo coy, apa kabar? Sehat. Kalian masih buat aku gak kelihatan gue. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Kalian masih berjomblo aja nggak pasti? Atau sudah menemukan yang tepat di hati? Atau bodo amat, yang penting gue nggak peduli? Oke, daripada kita diem berkabung termenung di dalam sarung, kita bakal menceritakan sebuah film untuk menghibur kalian semua. Yang cukup greget dan mantap filmnya, yang berjudul Marie Antoinette. Marie Antoinette. Jadi film ini menceritakan tentang seorang rakyat jelata dan bukan siapa-siapa, tapi mampu mengadu mekanik istri raja dengan semangat sampai si istri ketagihan. Wow. Film apa ini, Mon? Namanya bagus, cuma penjelasannya kok wow sekali. Wow sekali. Yaudah, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ke alur filmnya dan tarik, Mon. Intro. Film dimulai di tahun 1768 di negara Austria, dan kita akan diperlihatkan karakter utama kita, seorang gadis manis cemokot bernama Marie Antoinette. Atau mungkin kalian sering lihat dia bergelantungan sama Spider-Man. Yap, dia adalah paman Mary Jane, benar. Namun di sini dia merupakan putri bungsu dari Ratu Kerajaan Austria, dan gak ada Spider-Man di sana. Kemana ke Spider-Man? Jadi untuk mempererat hubungan diplomatis antara negara Austria dan juga Prancis, sang ibu pun bermaksud menjodohkan putrinya yang masih pink berusia 15 tahun ini dengan pangeran tampan dan mapan bernama Louis Augustin, yang merupakan anak Raja Prancis. Di mana kelak Louis Augustin akan menjadi seorang raja ketika sudah yatim piatu. Jadi dengan begitu maka nantinya secara otomatis Mary akan menjadi ratu kerajaan Prancis, dan Mary pun dengan senang hati menerima perjodohan itu. Ditemani dengan kedua saudaranya serta dikawal oleh prajuritnya, mereka pun mulai melakukan perjalanan menuju Prancis. Di dalam perjalanan Mary terlihat begitu sangat antusias, bahkan ia tidak mampir ke pom bensin untuk pipis. Berkali-kali dia memandangi wajah Louis yang tampan dan tak sabar untuk bertemu dengannya. Sebelum sampai ke tujuan, mereka pun diharuskan berhenti di perbatasan kedua negara, yang mana akan diselenggarakan upacara tes swab dan PCR, lalu lanjut upacara perpisahan terhadap Mary. Dulu hidup sudah berat ya. Iya. Dan sebelum upacara itu dimulai, semua barang-barang milik Mary yang dipakai dan dibawa dari negaranya semuanya harus ditinggalkan. Bahkan anjing kesayangan miliknya ini pun harus diserahkan, karena memanglah harta tidak dibawa untuk mati. Dan juga karena dalam adat istiadat mereka, mempelai wanita tidak diperbolehkan untuk membawa barangnya masuk ke wilayah Prancis. Dan mau gak mau pun Mary harus mengikuti semua aturan yang berlaku. Setelah mengganti gaunnya, Mary bersama pengawal dari kerajaan Prancis pun mulai melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, setelah sampai di wilayah kerajaan Prancis, Mary pun disambut langsung oleh Raja Louis ke-15 beserta keluarga dan jajaran petinggi kerajaan lainnya. Setelah berbincang-bincang sejenak dengan sang raja, ia pun lantas diperkenalkan dengan pria yang akan dinikahinya, yaitu Pangeran Louis ke-16. Mungkin karena mereka masih berdua terlalu muda ya, jadi Mary dan Louis terlihat canggung-nanggung gitu saat berbincang dengan Pangeran Louis, yang ternyata memang diketahui sang pangeran memiliki sifat yang lumayan introvert tapi tidak wibu. Lanjut, setelah beberapa saat kemudian, setelah upacara penyambutan Mary selesai, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya di istana, kedatangan Mary nampak sudah ditunggu dan disambut dengan meriah oleh keluarga besar Louis serta warga setempat dan beberapa keluarga petinggi kerajaan. Namun di antara kerumunan tersebut, nampaknya Mary tidak disambut baik oleh beberapa orang di sana. Hal itu terlihat dari tatapan-tatapan sinis mereka yang tidak menyukai Mary, yang mungkin dikarenakan iri karena serabi lempit Marylah yang dipilih menjadi pengantin raja, atau mungkin karena ia berasal dari negeri Austria. Namun hal tersebut sama sekali tidak digubris oleh Mary, dan ia tetap tersenyum manis terhadap semua orang yang ia temui di sana. Halo semuanya. Enggak. Dan saat memasuki istana, Mary dibuat begitu takjub dan terpesona dengan kemewahan-kemewahan yang ada di sana. Sama seperti saya, Mary pun terkagum-kagum melihat desain interior yang sangat mewah dan hampir semuanya berlapis emas. Dan Mbak Mary yang menyukai keindahan dari sebuah kemewahan pun terlihat sangat bahagia di tempat barunya tersebut. Dan hari pernikahan pun tiba.
Dan bisa kita lihat Mary terlihat begitu sangat anggun dan percaya diri. Dia bahkan tidak terlihat seperti gadis berusia 15 tahun yang masih pink pada umumnya. Karena kecantikan riasan dan kemewahan gaun serta filter Instagram yang ia kenakan di hari itu. Dan akhirnya di momen inilah Mary dinyatakan sah sebagai putri mahkota Prancis dan istri dari Pangeran Louis ke-16. Malam harinya setelah melakukan acara dansa dan perayaan-perayaan yang mewah, Mary dan Louis pun diantar langsung oleh sang raja beserta seluruh keluarga istana menuju ke kamarnya, yaitu arena adu mekanik mereka. Sang raja pun berpesan bahwa ia sangat berharap mereka berdua secepatnya mendapatkan seorang putra mahkota untuk melanjutkan garis keturunan mereka. Namun mereka berdua hanya mengangguk saat itu. Ya siapa yang gak kaget? Diantar ke kamar rame-rame. Kan malu. Orang digerebek aja kaget kok. Sudah, gak usah dibahas. Keesokan harinya, bak putri raja Mary didatangi oleh beberapa pelayan yang ditugaskan masing-masing untuk melayani Mary. Bahkan seorang wanita yang merupakan seorang keturunan putri tak segan untuk membantu Mary menggantikan pakaiannya. Karena balik lagi, menurut adat istiadat mereka, melayani putri mahkota merupakan pekerjaan yang istimewa yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi-tinggi sekali. Meski sudah menjadi putri mahkota, tak membuat sifat kekanak-kanakannya menjadi hilang. Terlihat dirinya yang masih saja cengengesan saat melihat sebuah nenek-nenek yang ngantuk saat di gereja. Ya saya pun juga gitu. Namun beruntungnya Mary mempunyai penasihat yang selalu mengingatkannya dan mengajarkannya tentang kebiasaan-kebiasaan serta hal-hal yang harus dilakukan olehnya setelah menjadi putri mahkota. Kehidupan Mary dan Pangeran Louis terlihat masih jauh dari kata harmonis dan juga bahagia. Mereka berdua jarang terlihat memiliki waktu bersama. Mary sibuk dengan kegiatannya di dalam istana, sementara Louis sibuk dengan kegiatan berburunya. Itu kan kegiatan yang tidak penting ya. Dan saat tidur pun mereka berdua masih terlihat canggung. Bahkan mereka belum juga melakukan adu mekanik sejak mereka berdua menikah. Beberapa saat kemudian, Mary ditanya oleh pengawal sang ibu dan menyampaikan amanat dari ibu Mary yang meminta agar sang anak untuk segera memiliki buah dari adu mekanik. Karena jika pernikahannya dengan Louis ke-16 tidak memiliki seorang anak, maka bisa saja pernikahan mereka dibatalkan. Sang ibu meminta Mary untuk lebih serius dalam memikirkan hal ini. Bahkan Mary diminta untuk melakukan segala cara untuk bisa memikat hati putra mahkota. Mary. Dengan tersenyum, Mary pun berusaha untuk menyanggupi permintaan ibunya itu. Sebelum pergi, sang pengawal memberikan surat titipan dari ibu Mary yang kemudian dibacanya. Surat itu berisikan bahwa Mary harus ingat kalau dia memiliki masa depan dan takdir yang pasti tentang kedudukannya di sana. Hanya jika terlahirlah putra mahkota yang mempersatukan aliansi Prancis dan Austria. Setelah membaca surat dari sang ibu, di malam harinya Mary pun mencoba untuk menantang pedang sang suami untuk adu mekanik dengannya. Namun entah kenapa Louis masih seperti canggung-canggung gitu untuk melakukannya. Hari demi hari dilalui Mary dan semakin bosan dengan kehidupannya yang sangat kaku dan semuanya sudah terjadwal. Sampai-sampai ibu Mary kembali mengirimkan surat tentang dirinya yang sangat khawatir pada Mary karena semakin terkalahkan dengan kakak iparnya. Ibunya takut jika kakak iparnya melendung duluan. Loh, kok balapan? Ibunya juga mengatakan ia mendengar sikap Mary yang sering tidak sopan terhadap Mbak Rubery, selir dari Raja Louis ke-15. Hingga ia pun meminta Mary untuk memperbaiki sikapnya. Namun Mary terlihat acuh dengan kalimat terakhir di pesan yang dikirimkan ibunya itu. Beberapa bulan kemudian, Mary kembali didatangi oleh pengawal ibunya yang meminta Mary untuk sedikit berbincang dengan mendekatkan diri dengan Rubery. Namun Mary kembali menolaknya. Menurutnya, Rubery hanyalah wanita biasa yang diangkat oleh sang raja. Dirinya pun gak pantas untuk berteman dengan Rubery. Mendengar hal itu, sang pengawal pun menegur Mary atas perilakunya dan ia berkata bahwa sang raja sangat begitu menyayangi Rubery. Jika ia bersikeras tidak mau bertegur sapa dengannya, maka bisa aja sang raja nantinya tidak memperhatikannya lagi. Dan setelah mendengar nasihat dari pengawal ibunya itu, Mary pun mencoba untuk menyapa Rubery meski ia melakukannya dengan berat hati dan tetap sombong. Untuk mengusir kebosanan serabi lembitnya yang kedinginan karena selalu ditinggal oleh sang suami, Mary pun kini memiliki hobi yang baru, yaitu berbelanja dan bermewah-mewahan. Suatu hari saat dirinya sedang asik memilih baju, ia didatangi oleh pengawalnya yang mengatakan bahwa saat ini hubungan antara Austria dengan Prancis sedang meregang. Mau tidak mau, Mary pun harus ikut andil dalam menengahi hubungan tersebut. Dan Mary tetaplah Mary. Mary tetap tidak mempedulikannya.
Singkat cerita, Mary kembali mendapatkan surat dari sang ibu. Sang ibu mengatakan kalau posisi Mary di sana sangatlah tidak pasti sampai lahirnya seorang penerus tahta. Mary pun seketika terdiam dan merenungi isi surat tersebut. Hingga di malam harinya, Mary mencoba kembali mengajak sang suami untuk mengaduk-aduk lahan basahnya. Sesaat, Louis pun mulai terpancing. Namun tak berapa lama kemudian Mas Louis kembali mengurungkan niatnya dengan alasan ia terlalu lelah karena tadi siang habis berburu. Dan ia pun akhirnya kembali tidur. Alah. Beberapa bulan setelahnya lahirlah anak dari saudara Louis yang membuat Mary semakin dikucilkan oleh semua orang. Karena semua membicarakan Mary yang enggak-enggak. Padahal kenyataannya Louis lah yang selama ini pedangnya tumpul, tidak setajam samurai. Swings. Sehingga hal tersebut membuat Mary kecewa dan menangis, lalu mengurung diri di kamarnya. Tak mau terlalu lama dalam keadaan kesedihan, Mary pun mulai melampiaskan kesedihannya dengan menghambur-hamburkan uang. Mulai dari membeli beberapa koleksi sepatu, baju, hingga mengoleksi berlian yang sangat mahal dari Shopee dan Tokopedia dengan alasan healing dan diskon Shopee haul. Hari-harinya pun ia lalui dengan pesta seharian bersama dengan teman-temannya. Di suatu malam, kedua temannya mengajak Mary pergi ke pesta topeng. Awalnya Mary menolak ajakan tersebut, namun temannya meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang akan mengenali Mary sebagai putri raja. Dan akhirnya Mary pun menerima tawaran temannya tersebut. Mary pun mengunjungi pesta itu, tapi dia tidaklah sendiri. Ia ditemani dengan suami yang setia menemaninya. Namun lagi-lagi di pesta itu mereka tetap tidak menghabiskan waktu bersama. Malahan Mary lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya di sana. Dan di sana juga Mary tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria biasa aja yang merupakan prajurit dari Swedia yang bernama Conversion. Konversi. Yang akhirnya membuat Mary menjadi kepikiran dengan pria misterius yang cukup tampan dan berani itu. Setelah selesai dengan pesta itu dan tiba di rumah mereka dikejutkan dengan kabar buruk bahwa saat ini sang ayah sedang terbaring lemas di kasur karena dirinya terserang penyakit kulit yang sangat parah penyakitnya. Penyakitnya begitu mengerikan sehingga membuat Rubery sang selir yang selama ini dekat dengannya pun harus pergi meninggalkan sang raja. Beberapa hari kemudian, Raja Louis ke-15 pun dinyatakan meninggal dunia. Dan secara otomatis Pangeran Louis pun diangkat menjadi seorang raja, sementara Mary menjadi seorang ratu. Mereka berdua pun tercatat sebagai raja dan ratu termuda di masanya. Bener kan pas yatim piatu? Iya sih, gak salah sih. Pasca menjadi seorang ratu, Mary semakin gemar berpesta dan menghambur-hamburkan uang kas negara. Terlebih sang suami yang tidak pernah memikirkan masalah keuangan pun tidak pernah protes dengan keborosan sang istri. Bahkan untuk merayakan ulang tahun sang istri, Louis membuatkan perayaan yang sangat mewah yang menghabiskan banyak sekali biaya. Di sisi lainnya, sang raja yang sedang berbincang-bincang dengan penasehatnya nampaknya sedang membicarakan hal yang cukup serius, tapi bukan hal saru. Ya jelas. Di mana saat itu mereka sedang membahas revolusi yang saat ini sedang terjadi di Amerika. Dan para penasehat meminta kerajaan Louis untuk membantu keuangan Amerika yang saat ini kesulitan. Namun Louis menganggap bahwa hal itu tidak begitu penting karena keuangan mereka saat ini juga sedang kesulitan. Namun karena keterbatasan ilmu Raja Louis ditambah bujukan dari para penasehatnya, sang raja pun akhirnya memutuskan untuk membantu masalah keuangan Amerika. Suatu hari, saudara Mary yang tertua datang mengunjungi kediaman Mary. Sang kakak menasihati Mary agar Mary lebih banyak menghabiskan waktunya bersama sang raja, agar mereka segera memiliki keturunan. Dan tidak hanya itu saja, sang kakak juga menasihati Louis agar segera melanjutkan garis keturunan mereka. Kakak yang baik. Kakak yang baik, bukan seperti Dayat. Setelah mendapatkan nasihat dari kakak iparnya, pada akhirnya pikiran Louis pun mulai terbuka. Dan di malam harinya, ia pun akhirnya mau untuk adu mekanik dengan Mary untuk pertama kalinya. Dan pedangnya sang raja pun berguna juga. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Mary pun terlihat akan melakukan persalinan. Di sana sudah ada Louis yang menunggunya dengan harap-harap cemas. Hingga akhirnya Mary menghasilkan seorang bayi perempuan. Sebagai tanda terima kasihnya kepada sang istri karena telah memberikan keturunan, Louis memberikan hadiah yang sangat mewah kepada Mary, yang membuatnya begitu sangat bahagia. Apapun yang diminta Mary pasti akan dituruti oleh Louis. Sampai-sampai Mary dibuatkan kebun yang terlihat seperti pedesaan yang semata-mata untuk membahagiakan istri serta putrinya itu. Waktu pun berlalu dengan cepat. Suatu hari di suatu acara pesta, Mary kembali bertemu dengan Conversion.
Dan di kesempatan kali ini mereka pun mulai curi-curi pandang. Hingga pada akhirnya mereka pun mulai menjalin hubungan tanpa sepengetahuan Raja Louis. Walalalala. Begitu bacanya benar. Kok pinter gue. Namun hubungan mereka tidak berlangsung lama. Apalagi setelah mendapatkan serabi lumpit super premiumnya Mary, Conversion pun pergi meninggalkan Mary tanpa memberikan alasan yang jelas. Dan mau tak mau pun ia mulai melupakan cinta yang sesungguhnya dan memulai kehidupannya bersama sang suami. Di sisi lain, sang raja pun kembali dibuat kebingungan dengan kondisi kerajaan mereka saat ini, di mana dia diharapkan agar terus membantu Amerika berperang untuk revolusi. Di sisi lainnya, dia dihadapkan dengan masalah hutang kerajaan yang semakin hari semakin menumpuk. Ditambah, rakyat yang saat ini sedang kelaparan. Namun lagi-lagi sang raja yang belum berpengalaman itu akhirnya salah dalam mengambil keputusan. Ia pun dengan nekat membantu revolusi Amerika. Berita itu pun cepat menyebar ke seluruh rakyat Prancis sehingga menimbulkan gejolak protes dari segala penjuru negeri. Di saat mereka sedang mengadu pada ratu dan mengatakan kondisi mereka sedang terpuruk karena tidak ada makanan, jawaban dari sang ratu sangatlah mengejutkan. Mary mengatakan kalau dirinya tidak peduli dengan kondisi rakyatnya. Dia bahkan lebih mementingkan urusan kebunnya dan kesenangannya dibandingkan memikirkan nasib rakyatnya. Olasu. Beberapa saat kemudian, sang ratu tiba-tiba mendapatkan kabar duka dari sang kakak bahwa ibu tercintanya telah meninggal dunia. Sehingga Mary pun terlihat sangat syok dan sedih karena tidak dapat menghadiri pemakaman sang ibu. Waktu terus berlalu hingga beberapa tahun kemudian, dan Mary pun akhirnya melahirkan anak laki-laki yang nantinya akan menjadi penerus tahta kerajaan. Tentu saja kabar ini membuat sang raja serta keluarga besar kerajaan terlihat sangat bahagia dan sukacita atas lahirnya putra mahkota tersebut. Mary pun mulai saat ini bertekad untuk menjadi ratu yang lebih baik lagi dan lebih bijak. Namun semua hal tersebut sudah terlambat. Karena rakyat yang marah atas keputusan sang raja dan ketidakpedulian sang ratu kepada rakyatnya menimbulkan gejolak di masyarakat yang saat ini ingin menggulingkan kerajaan menuntut revolusi Prancis. Benteng-benteng terdepan kerajaan pun mulai hancur dan para rakyat pun mulai mendekati istana sehingga para penasehat kerajaan pun menyarankan agar raja dan ratu sementara mengungsi ke Swiss. Namun Louis dan Mary bersikukuh untuk tidak mau pergi. Ia berkata bahwa dirinya akan terus bertahan dan harus memperbaiki semua kesalahannya. Namun Raja Louis mengambil satu tindakan agar tidak terjadi keributan. Sang raja dan sang ratu pun akhirnya mengalah dan mereka dipaksa keluar dari istana oleh rakyatnya sendiri. Hingga akhirnya tahta kerajaan Louis ke-16 dan Mary pun lengser oleh revolusi Perancis. Dan filmnya pun tamat. Sungguh ending yang mengsyok. Ya apa? Kan harusnya takjub atau enggak marah. Ya ini ekspresi takjub kan juga ending yang mau Ya udah, sungguh film yang gua nggak bisa komentar banyak sih soalnya dalam ceritanya ini banget memang sebuah, dan ini kalau kalian tahu ini tuh kisah nyata ya, memang kisahnya dari Ratu Mary Merry Christmas. Mary Antoine kalau nggak salah baca Mary Antoine di itu. Mary Antoine. Nah benar kata emangnya itu diambil dari kisah nyata memang kerajaan. Ya kalau di aslinya memang kayaknya si Mary Antoine ini akhirnya digantung juga. Apa ya? Kalau nggak salah, tapi nggak tahu sih. Gue lupa baca di mana gitu. Kayaknya menyambungkan hal yang tidak nyambung di film ini. Cuma kembali lagi masih ngomongin kalau ini kan filmnya serius ya. Filmnya serius dan lagi kayak apa sih bilangnya? Mereka waktu nikah aja di umur 15 tahun. 15 tahun. Kita di umur 15 tahun ya masih jajan cilok. Dia masih menikmati waktu itu di situ. Sedangkan si Mary dan Louis sendiri menghadapi tuntutan untuk menikah dan segera mempunyai anak umur 15 tahun Pak di situ kan. Ya apapun itu. Jadi sebenarnya pesan yang bisa diambil dari sebenarnya kan bagaimana? Ya kalau pesan yang bisa diambil sebenarnya cukup banyak ya gitu ya. Salah satunya jangan pernah menunggu untuk jadi lebih baik.
Coba lihat Mas Conversion. Meskipun di film dia hanya muncul cuma buat adu mekanik sama putri raja, dia tetap aja hidupnya paling beruntung. Kan asu ya Mas Waluyo iki ya. Waluyo aja asu. Jadi intinya itu, maksudnya si Mary dan Louis ini tidak salah di situ. Ketika mereka mau berubah kan ya mereka butuh waktu loh untuk mengerti hal itu. Iya benar-benar memang. Harusnya kan penasihat kerajaan ini yang ngasih clue, bukannya. Iya, Waluyo asu. Ya udah deh. Udah Waluyo. Cuma terserah lah. Ya udah, jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima ini filmnya kasih. serius banget. Kalau kalian punya komentar langsung tulis aja di kolom komentar. By the way, semoga kalian sehat di luar sana biar bisa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan subscribe. dan share video ini ke subscribe ayo terus share video ini ke teman-teman raja kalian di situ. Teman-teman kalian yang merasa seperti raja. Itu dia, jadi saya undur diri. Dah. Emang undur dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Dadah. Namun di sini dia merupakan putri bungsu dari ratu kerajaan Austria dan gak ada Spider-Man di sana. Kemanakah Spider-Man? Karena ini beda film. Hehe. Kenapa ada hehe-nya sih? Jadi sang ibu pun bermaksud menjodohkan putrinya yang masih pink berusia 15 tahun ini dengan pangeran tampan dan mapan bernama Louis Augustin yang merupakan anak Raja Prancis. Di mana kelak Louis Augustin akan menjadi seorang raja ketika sudah yatim piatu. It's not wrong, itu gak salah, tapi cara fuck lah mon. Susah kalau mau yang nulis. Jadi dengan begitu nantinya secara otomatis Mary akan menjadi ratu kerajaan Prancis. Mon. Batu. Ulang. Di dalam perjalanan Mary terlihat begitu sangat antusias, bahkan ia tidak mampir ke pom bensin untuk pipis. Pak, itu kan pakai kuda, Pak. Apa yang mau dicolok di kuda itu buat dimasukin bensin? Dan tak sabar untuk bertemu dengannya. Sebelum sampai ke tujuan, mereka pun diharuskan berhenti di perbatasan. Mungkin karena mereka berdua masih terlalu muda ya, jadi Mary dan Louis terlihat canggung-canggung nanggung. Gitu. Iya, saya tak ulang. Kan mungkin iri karena serabi lempit Merila yang dipilih menjadi pengantin raja. Atau mungkin karena ia berasal dari negeri Austria. Entahlah, hanya budenya Spider-Man yang tahu. Yang jelas akan selalu ada orang yang membenci orang lain. Ini aneh lu, Mon. Kenapa? Ini kan tidak perlu. Kemarin kan sudah tak revisi sampai Austria kan cukup. Kenapa masih ada entahlah? Gue capek bohong. Sama seperti saya, Mary pun terkagum-kagum melihat desain interior yang sangat mewah dan hampir semuanya berlapis emas dan embak. Emas aja, nggak usah mbak. Emon kemarin sudah tak astagfirullahaladzim. Kolesterolku. Maksudnya banyak emas dan banyak mbak-mbak juga. Iya itu emas, maksudnya emas beneran. Udah mas mbak. Dia bahkan tidak terlihat seperti gadis berusia 15 tahun yang masih pink pada umumnya. Karena kecantikan riasan dan kemewahan gaun serta filter Instagram yang ia kenakan di hari itu. Emon, sekali lagi tak bilang, kan kemarin naskah cukup sampai kemewahan gaunnya. Kenapa nyanya diganti serta filter Instagram yang kenakan di hari itu? Ya Allah, ya kan. Dan akhirnya di momen inilah Mary dinyatakan sah sebagai putri mahkota Prancis dan istri dari Pangeran Louis yang ke-yayo. Pangeran Louis yang ke-16. Pangeran Louis yang nyanyo oke opo. Dan Louis yang ke-16 agak banget cuman. Matamu sak we. Dan akhirnya di momen inilah Mary dinyatakan sah sebagai putri mahkota Prancis dan istri dari Pangeran Louis. Agak kan.